Hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Ini adalah sawi jumbo dan di video kali ini aku akan membagikan cara menanam sawi jumbo dari awal hingga panen. Ini adalah kemasan benih sawi jumbo. Seperti ini, di kemasan juga tertera tanggal kadaluarsa benihnya. Aku beli benih ini di Natur Farm dengan kemasan Ziplock, jadi aman dan bisa ditutup kembali setelah dibuka. Aku keluarkan terlebih dahulu benih sawi jumbonya seperti ini ya. Benih sawi jumbo mirip dengan sawi pada umumnya. Siapkan media penyemaian yang gembur. Di sini aku menggunakan campuran tanah, sekam bakar dan juga kohe kambing. Taburkan benih sawi jumbo ke atas media penyemaian seperti ini. Jangan terlalu rapat. Kemudian tutup tipis menggunakan tanah yang gembur supaya nanti benih sawi jumbo mudah untuk berkecambah. Pastikan semua media penyemaian tertutup rapat oleh tanah. Setelah itu jangan lupa menyiram media penyemaian. Siram 2 kali sehari dan letakkan di tempat yang teduh namun masih terkena sinar matahari. 7 hari setelah penyemaian sudah terlihat seperti ini dan kita bisa pindahkan bibit ini di tempat yang terkena matahari langsung. Namun pastikan saat hujan lebat kalian memindahkan bibit ini supaya bibit ini tidak rusak. 14 hari setelah penyemaian, bibit sawi jumbo ini sudah bisa untuk dipindah tanam. Bibit sawi jumbo sudah mengeluarkan daun sejati antara 3-4 daun. Pastikan nantinya untuk memilih bibit yang sehat supaya hasil panennya bagus. Sebelum memindahkan bibit sawi jumbo yang siap dipindah tanam, di sini aku melakukan persiapan lahan terlebih dahulu. Pada penanaman sawi jumbo di pekarangan rumah kali ini, aku menggunakan bedengan. Tetapi tentu saja kalian bisa menggunakan polybag ataupun pot. Aku menambahkan kompos dan juga sekam bakar ke atas bedengan. Jadi nanti keseluruhan media tanamnya akan menjadi gembur dan subur untuk pertumbuhan sawi jumbo. Lalu campur rata media-media tanam tersebut. Memang sistem penanaman di bedengan lebih sedikit rumit dibandingkan dengan penanaman di polybag. Kita juga lebih membutuhkan tenaga yang besar karena memang bedengan memiliki jumlah media tanam yang lebih banyak. Sementara itu, jika penanaman dengan menggunakan polybag ataupun pot, kita lebih bisa menghemat tenaga, juga pengaplikasian pupuk nantinya akan lebih mudah. Di area pekarangan rumahku memang masih ada persediaan lahan kosong seperti ini, jadi aku manfaatkan untuk menanam sayuran. Jadi lebih bisa bermanfaat. Ayo semangat memanfaatkan lahan untuk ketersediaan pangan untuk keluarga kita. Walaupun menanam di polybag melelahkan, tetapi nanti hasilnya akan lebih bagus dibandingkan dengan media tanam di polybag
karena memang jumlah media tanamnya lebih banyak. Setelah tadi media tanam tercampur merata, selanjutnya di sini aku membuat garis-garis seperti ini untuk nantinya memudahkan pemindahan bibit sawi jumbo. Jadi nantinya penanaman sawi jumbo menjadi lebih rapi dengan jarak yang tepat. Untuk jarak tanam sawi jumbo di sini aku menggunakan 2 jengkal telapak tangan. Kemudian aku juga membuat lubang-lubang pada garis-garis yang tadi telah aku buat. Untuk penanaman sawi jumbo memang lebih disarankan jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan penanaman sawi pada umumnya. Karena memang nanti sawi jumbo akan tumbuh membesar. Jika jarak tanam mereka terlalu rapat, nantinya mereka tidak akan tumbuh besar dengan maksimal. Sementara itu, jika penanaman sawi biasa, aku hanya menggunakan jarak 1 jengkal telapak tangan. Ini sudah selesai semua untuk melubangi media tanam dan siap untuk ditanami dengan bibit sawi jumbo. Jangan lupa untuk memilih bibit sawi jumbo yang bagus. Biasanya aku akan memilih bibit-bibit yang besar. Memang saat penyemaian dengan sistem tabur akan ada banyak bibit-bibit yang tumbuh tidak merata. Itu sebabnya kita harus memilih bibit yang ukurannya lebih besar. Untuk kedalaman lubang bisa disesuaikan lagi dengan tinggi bibit sawi jumbo. Jangan sampai sawi jumbonya nanti tenggelam dan bisa merusak kualitas bibit itu sendiri. Untuk pemindahan sawi jumbo jangan lupa dilakukan pada sore hari supaya tanaman tidak stres dan bisa tumbuh dengan bagus. Khususnya bagi kalian yang berkebun di daerah cukup panas, pastikan untuk memindahkan bibit di waktu yang sudah tidak ada sinar matahari supaya pada hari pertama sawi jumbo bisa tumbuh dengan bagus dan tidak mati. Setelah dilakukan pemindahan tanam, jangan lupa untuk menyiram bibit-bibit sawi jumbo yang tadi telah dipindah tanam. Pastikan untuk menyiram dengan semburan yang halus karena bibit-bibit sawi jumbo ini memang masih rentan patah. Seperti ini hasil pemindahan tanam sawi jumbo. Semoga nanti bisa tumbuh subur. Jangan lupa untuk simak videonya sampai selesai. Usia sawi jumbo 1 minggu setelah pindah tanam. Di sini aku mulai mengairi bedengan karena cuaca cukup panas. Di sini kalian bisa lihat aku menggunakan bambu juga duri-duri dari bunga kertas. Hal ini aku lakukan untuk menghindari kucing buang kotoran di bedengan ini. Perawatan penting saat menanam di bedengan adalah kita harus rajin untuk menyiram tanaman sehabis hujan. Hal ini dikarenakan akan ada banyak media tanam yang menempel pada daun-daun. Dan jika tidak dibersihkan, hal itu akan mengundang banyak hama pada tanaman kita. Selanjutnya, pada usia 2 minggu setelah pindah tanam, kita sudah bisa membuang bagian daun terbawah sawi jumbo. Juga nantinya akan dilakukan pemupukan, tetapi sebelum dilakukan pemupukan, di sini aku menggemburkan
media tanam sekitar sawi jumbo supaya nanti nutrisi pemupukan bisa lebih terserap maksimal. Untuk pemupukan aku menggunakan kohe kambing, teksturnya sudah mirip tanah. Jika tidak ada kohe kambing, kalian bisa menggunakan kompos. Taburkan pupuk secara merata ke sekitar sawi jumbo. Seperti ini setelah dilakukan pemupukan. Jangan lupa untuk dilakukan penyiraman setelah dilakukan pemupukan. 4 minggu setelah pindah tanam, sawi jumbo sudah terlihat besar tetapi memang belum merata ukurannya. Jadi di sini aku memutuskan untuk menyiangi daun-daun terbawah. Juga aku akan melakukan pemupukan lagi supaya nanti ukurannya lebih besar dan siap untuk dipanen. Lakukan juga pruning atau pemotongan daun-daun yang terkena hama. Di sini aku sama sekali tidak menggunakan pestisida, jadi kita harus rajin cek ulat-ulat karena ada banyak ulat-ulat pada pagi hari khususnya sehabis hujan. Jika kalian tidak ingin melakukan pemupukan lagi juga tidak masalah, karena nanti seminggu kemudian aku akan panen sawi jumbo ini. Jadi itu semua memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sawi jumbo berusia 5 minggu setelah pindah tanam. Usia ini sudah siap untuk dipanen. Jadi kita bisa panen sawi jumbo mulai dari usia 35 hari sampai 45 hari disesuaikan dengan bobot yang kalian inginkan. Karena sedang musim hujan dan bedenganku tergenang oleh air, jadi ketika panen aku memutuskan untuk menunggu hari tidak hujan dan bedengan tidak tergenang oleh air. Untuk memudahkan, aku juga mengambil video untuk aku bagikan kepada kalian. Lihat sawi jumbonya besar-besar dan ini aku akan panen karena bedengan sudah tidak tergenang lagi oleh air. Ayo kita panen. Untuk bedengan yang di sebelahnya aku juga sudah panen sawi keriting. Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya juga. Wih, senangnya bisa panen sawi jumbo. Lihat, memang batangnya lebih tinggi ya daripada sawi pada umumnya. Juga jumlah daun-daunnya lebih banyak. Sawi jumbo ini cocok dijadikan pilihan sayuran untuk kalian yang memang suka sawi. Kita akan mendapatkan bobot sawi yang lebih besar. Lihat, wah, senang sekali. Walaupun tidak menggunakan pupuk kimia, juga tidak menggunakan pestisida, hasil dari sawi jumbo ini juga bagus. Kalian bisa lihat cukup sedikit sawi jumbo yang berlubang. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini hasil-hasil sawi jumbo kali ini. Terima kasih sudah menonton video aku kali ini di Kebun Lestari. Jangan lupa berikan komentar kalian dan juga like dan subscribe untuk mendukung channel Kembali Lestari terus berkembang dan memberikan informasi seputar berkebun kepada kalian. Assalamualaikum.